Usai ngobrol santai tapi menginspirasi bersama dengan Bunda Keisha, perjalanan kita bersama Bapak Agung Budi Margono dalam Kundapil berlanjut ke Kampung Pelangi Semarang. Di tempat ini, Bapak Agung Budi Margono bertemu dengan tokoh masyarakat setempat yang resah. Pasalnya, destinasi wisata yang sempat ngehits beberapa tahun silam karena keindahannya ini, kini semakin tidak terurus dan ditinggalkan pengunjung. Pemirsa, perjalanan saya hari ini bersama dengan Pak Agung BM berlanjut di Kampung Pelangi Semarang bersama inisiator dari Kampung Pelangi ada Bapak Dan Slawi. Bapak, ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini senang karena bajunya hari ini juga pelangi konsepnya ya. Karena kita sedang berada di Kampung Pelangi. Ini menarik ya Pak ya, kampung warna-warni. Ini adalah salah satu ikonnya Kota Semarang. Sayangnya pemirsa, ini sudah mulai kusam ini ya. Betul. Pak Dan Slawi ya. Ya, betul. Ini gimana ceritanya Pak, dari yang dulu kampungnya viral, hits, juga masyarakatnya banyak yang menumbuhkan ekonomi kreatif, kok sekarang jadi sepi, kusam, dan juga mungkin kalau wisatawan udah bingung juga ini sebenarnya masih ada nggak sih Kampung Pelanginya gitu? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya Kampung Pelangi sampai sekarang masih ada, ya. Tetapi karena ya perkembangan zaman ya, sejak tahun 2017 kami sebenarnya sudah punya UMKM itu kurang lebih 85-90. Tetapi setelah COVID itu hampir semuanya hilang dan bangkrut. Dan itu modalnya sendiri-sendiri semuanya. Kemudian yang berikutnya, kami juga sudah pernah disupport oleh pemerintah waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Itu dicat ulang. Ya. Kalau dicat ulang sampai sekarang juga belum lagi. Karena ini biaya ini cukup mahal. Masyarakat kalau disuruh ngecat dengan sebanyak ini mungkin kami nggak mampu. Sehingga bagaimana supaya Kampung Pelangi ini tetap eksis dan tetap harus ada di Kota Semarang karena bagian dari ikon Kota Semarang. Sayanglah, memang kalau menciptakan gampang, yang berat adalah merawat dan mempertahankan. Iya, betul. Baik, Pak Agung, ini komennya gimana setelah kita datang ke Kampung Pelangi, salah satu ikon Kota Semarang yang sempat viral, bahkan sudah banyak duta besar berkunjung ke sini juga. Ya, ini jadi prihatin ya, makanya beberapa waktu lalu saya dengan Dan Slawi curhat kegelisahan, keresahan yang sudah pernah kita bangun bersama. Tentu terima kasih pemerintah juga sudah support, tetapi PR-nya adalah setelah itu seperti kesannya ditinggal. Beberapa infrastruktur kita lihat seperti misalkan lampu yang menjadi ikon juga mati, kemudian juga lihat beberapa dan banyak kawasan yang di sini yang titik rumah yang juga kusam. Ya, seperti ya benar-benar tertinggal, dan saya pikir ini harus jadi perhatian semua pihak. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Kota Semarang, ya merasa punya tanggung jawab moral, ya menyampaikan pada pemerintah, menyampaikan pada banyak pihak, ayo masyarakat yang sudah pernah terbangun optimisme, bahkan juga dampak positifnya, ini jangan ditinggal, jangan berhenti di sini saja, bangkitkan yang sudah pernah ada, kita jaga, apalagi tempatnya sangat strategis, orang bisa akses ke sini dengan sangat mudah. Dan yang paling penting ya bagaimana menjaga optimisme agar kampung ini bisa semakin sejahtera karena UMKM-nya kembali bangkit ya, perputaran ekonominya juga terus hidup. Nah, itu suatu hal yang menurut saya perlu kita tumbuhkan, dan terutama pemerintah baik Kota Semarang bahkan provinsi pun juga bisa turun tangan untuk di sini. Nah, itulah PR-nya sebetulnya UMKM ya, karena tadi juga banyak sekitar 80-90 UMKM akhirnya udah bangkrut, udah pada tiarap. Puluhan aja sekarang, udah ada 10-an. Terus bagaimana masyarakat bisa survive secara ekonomi? Sebetulnya masyarakat kami kan bukan wirausaha murni ya. Artinya tetap ibu rumah tangga gitu, masyarakat rumah tangga biasa, bahkan pegawai-pegawai juga tidak begitu banyak sebagai pegawai negeri atau pegawai perusahaan, dan itu banyak. Mereka rata-rata bukan kuli. Oleh karena itu ya kita berusaha tetap, karena di depan ini kan ada pasar bunga. Sehingga sementara ini kami dari masyarakat masih giat untuk membuat penyangga bunga. Bunga kertas bunga. Ini kan ada pasar bunga. Kadang-kadang masyarakat dari pasar bunga, pedagang pasar bunga kulaan di warga kita. Ada beberapa bidang yang kami selenggarakan di Podarwis, namanya Podarwis Kelompok Sadar Wisata. Di sini adalah seni ya, tingkat seni.
yaitu Jadilan kalau nggak salah. Oke. Dan seni tari yang lain. Dulu ada tari-tari kontemporer banyak. Ketika kami viral seperti itu, kami berusaha untuk mengumpulkan generasi muda untuk menggali kreativitas mereka di bidang seni tari. Nah, kami mohon kepada Mas Agung, kalau kita lihat bahwa ini Semarang juga bagian dari Jawa Tengah, gitu. Mungkin bisa membantu kami bagaimana supaya masyarakat dan Kampung Pelangi tetap bisa langgeng sampai kapanpun dan sampai hilang gitu. Iya. Ya, jadi ya tadi sempat dapat informasi juga bahwa tahun ini juga belum ada kalender event ya. Sebenarnya salah satu bentuk keberpihakannya adalah memastikan apa yang sudah terjadwal kalender event itu tetap ada. Ya, kalau kalender event itu ada, mau nggak mau kan ada kepastian, ada wisatawan hadir, berarti masyarakat menyiapkan eventnya, masyarakat sendiri yang tampil, yang manggung, kemudian UMKM-nya tersendiri hidup lah. Ya, artinya ini paling sederhana. Entah itu nama dinas pariwisata, kebudayaan itu bisa konsen di sini. Nah, nanti juga saya pikir dengan kita ngobrol kayak gini, didengar juga oleh perusahaan-perusahaan daerah, CSR yang bisa membantu, mendampingi, serta juga memastikan UMKM itu bisa bangkit ya. Produk lokal apa yang unik di sini tadi sudah ada, ditambah kembangkan lagi, saya pikir itu menjadi salah satu potensi yang pemerintah tinggal eksekusi saja. Oke, luar biasa. Kita jalan-jalan lagi ya, kita lanjut jalan-jalan pemirsa, ini menengok Kampung Pelangi sekarang di tahun 2024 ya Pak ya, karena tahunnya sudah baru ini ya. Ya, wisata Kampung Pelangi sempat ngehits di tahun 2017 lalu dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Semarang. Hampir setiap hari banyak wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berkunjung ke Kampung Pelangi Semarang. Keindahan spot foto yang warna-warni dan menawan ini bahkan sempat menjadi perhatian sejumlah media di dunia. Namun, karena terjangan pandemi COVID-19 dan minimnya perhatian dari pemerintah Kota Semarang, membuat wisata Kampung Pelangi seakan hidup segan mati tak mau. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan warga dari Kampung Pelangi, ada Bu Ning dan juga Bu Nora. Ini sekarang kita sudah berada di Kampung Pelangi 2024 ya. 2017 ramai apa sih Bu dulu? Dulu ramai Mbak, ya ramai gitulah, banyak pengunjung ya. Kalau dulu Ibu usahanya apa Bu di sini? Dulu saya jualan itu, ya bikin itu bunga kertas, terus itu bikin tanaman tokedama dulu, terus juga jualan macam-macam lah, ada souvenir juga. Oke, kalau Ibu Nora? Dulu bantuin ibu jualan warung makan, ya ramai sekali sih, ya soto, nasi goreng gitu ya. Tapi melihat kondisi sekarang seperti apa, Ibu? Sekarang 180 derajat tuh. Iya, sudah sepi Mbak. Iya. Sudah Nggak ada pengunjung lagi. Nggak berani jualan lagi. Oh, oke. Nggak berani jualan karena jualan. Nggak ada pengunjung, ya. Oke, nah melihat sekarang situasi yang saat ini apa sih Bu harapannya ke depannya? Harapannya ke depan ini diperbarui, kan semakin ramai, banyak pengunjung. Oke, harapannya semoga terwujud ya Bu ya. Nanti dari pemerintah juga didengarkan gitu, dari Pak Agung BM juga semoga sebagai wakil rakyat juga bisa mendengarkan juga dan nantinya bisa menumbuhkan kembali UMKM yang ada di sini. Terima kasih Bu Ning, terima kasih Bu Nora ya udah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol dan berkunjung ke Kampung Pelangi.